Ya Allah, saya bilang, tolong izinkan saya memelihara anak saya meskipun wujudnya seperti ini. Saya ikhlas menerimanya karena ini sudah takdir dan diberikan ke saya. Saya ikhlas ya Allah, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di On The Spot Lajismu Kalimantan Barat. Bersama saya Budi Among. Di sini saya sudah bersama Bu Syarkia selaku orang tuanya Kori. Nah, jadi Kori ini merupakan penerima manfaat program kemanusiaan di Lajismu. Nah, jadi Bu, sekarang ini saya mau dengar nih Bu, cerita tentang Kori dulu dengan kondisi yang sekarang ini gimana? Kalau kondisi Kori yang dulu lebih parah dari yang sekarang. Kalau Kori yang dulu itu pas baru lahir aja itu dia sudah napasnya juga sudah nggak stabil. Nangis aja baru lahir aja nggak ada. Jadi pas baru lahir ini Kori ini dibawa ke lain gitu, ke ruangan tempat anak memang khususnya yang dipanaskan itu. Terus Kori juga saya nggak diizinkan melihatnya karena kondisi Kori nggak memungkinkan, karena di kepalanya juga itu lembek sekali dan mengeluarkan cairan. Cairan itu sejenis kayak cairan air bening gitu, bening keluar dari kepala yang di sini. Ya, pas lagi pula pas di kepala ini Korinya transparan, pas kelihatan di dalam otaknya ini keluar di sini cairannya di sini, dan di sini ini transparan semua, nggak ada kata kulit. Oh, pas baru lahir tadi. Ya, terus Kori juga divonis dokter mungkin nggak bisa bertahan lama. Dokter bilang kemungkinan cuma 3 hari atau 1 minggu. Pas ketiga harinya Kori koma. Di malam ketiga harinya saya berdoa dan sangat minta sama Allah. Ya Allah, saya bilang, tolong izinkan saya memelihara anak saya meskipun wujudnya seperti ini. Saya ikhlas menerimanya karena ini sudah takdir dan diberikan ke saya. Saya ikhlas ya Allah, saya bilang. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa sang ibu ini. Karena malam itu habis sekitar jam 1 malam, Kori langsung detak jantung normal. Itu alhamdulillah normal. Berapa hari itu Bu? Malam ketiga malam. Malam ketiga. Iya, malam ketiga harinya Kori langsung koma. Waktu itu lahirannya di mana? Lahirannya saya di Rubini, Mempawah. Oh, di Mempawah. Iya. Nah, sebelum tahu kondisi sekarang Kori ini lahirnya seperti ini, itu udah tahu nggak Ibu? Kalau waktu di saat hamil nggak terdeteksi, karena dokter bilang cuman bayinya mungil aja, lucu, katanya kepalanya agak kecil aja, seperti itu. Tapi nggak ada bilang ada kelainan. Oh gitu. Iya, sama sekali dokter waktu saya USG nggak ada sama sekali, karena nggak terdeteksi. Berarti usia Kori sekarang ini udah masuk ke berapa tahun? Sekarang umur Kori 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Iya, tapi Kori sekarang kakinya masih kaku, belum bisa berdiri sendiri, belum bisa ngapa-ngapa lah, masih kejangnya masih lumayan, masih sering nih lagi kejang juga sekarang ini. Dan Kori sekarang ini kondisinya nih seringnya ke perut juga, karena dokter bilang Kori ini di dalam ususnya itu ada saraf yang nggak terlalu banyak gerak. Jadi sarafnya itulah yang bikin dia sering sakit perut. Iya, karena nggak bisa BAB, BAB-nya jadi keras. Jadi sekarang setiap 2 hari sekali kita harus beli obat BAB untuk seperti mikrolak. Jadi harus dikeluarin. Tadi aja sampai 3 harus, karena nggak bisa keluar dia pasti nangis terus. Jadi harus saya keluarin. Jadi pas sudah keluar nih lega dah nih sekarang. Berarti itu pas setiap sakit perut atau memang setiap hari dikonsumsi? Jadi setiap hari biasanya saya kadang-kadang kalau biar enggak dia terlalu sakit saya kasih kalau ada uangnya. Tapi kalau enggak ada
saya bertahan dulu, terkadang sampai 3 hari, ujung-ujungnya sakit dulu gitu. Kayak tadi kan kelamaan saya belikan, jadi ujung-ujungnya korinya kesakitan dulu. Berarti kan di usia Kori yang ke-4 tahun ini Ibu ya, Iya, berarti kan bukan waktu yang singkat. iya. Jadi sejauh ini apa perjuangan Ibu dalam merawat Kori, dalam mengusahakan Kori nih untuk bisa sembuh? Jadi seperti apa yang Ibu ikhtiarkan gitu, usahakan? Yang saya ikhtiarkan tuh sepertinya banyak. Sekarang saya juga pengennya terapi juga kan. Kadang-kadang saya terapi juga, tapi saya panggilkan orang untuk cari sarapnya gitu. Jadi saya perjuangkan di situ juga. Dan saya perjuangkan juga lah untuk dikejangnya, tapi dokter memvonisnya untuk seumur hidup makan obat. Makan obat. Iya, karena kejangnya mungkin bisa seumur hidup, dokter bilang. Disitulah yang saya jadinya semangat tuh jadi turun lagi. Ya baru-baru ini saya dengar seperti itu, dokter bilang. Iya. Karena kejangnya itu sebagai temannya, kata dokter. Jadi kalau dia kejang terus, kakinya susah, bakalan tertarik terus dari saraf. Oh gitu. Iya, dokter bilang seperti itu. Jadi kondisi kakinya tadi enggak bisa normal lurus gitu ya? Belum bisa normal. Ini aja kaku ini. Nih. Tertarik saraf karena kejangnya terlalu parah, dokter bilang. Jadi divoniskan dia nih kejangnya itu yang terlalu parah. Makanya dia ada epilepsinya, kata dokter. Selama ini dari tindakan rumah sakit ya Bu ya, ada melakukan apa? Kayak operasi atau apa? Ada. Tapi enggak di sini. Enggak di sini. Enggak. Tapi sebelumnya udah pernah belum operasi? Udah. Nih, sudah pernah dioperasi 1 kali. 1 kali. Jadi kata dokter ada operasi berulang nantinya, tapi tunggu umurnya 8 tahun. Juga di hidungnya juga Kori udah dioperasi. Dioperasi 1 kali hidungnya ini. Dulu hidungnya ini seperti bunga di sini. Jadi asal dibawa bermotor itu Korinya dulu enggak mampu. Ada lubang-lubang, celah-celah lubang itu masuk di angin di situ. Jadi pas dioperasi ini Kori udah mampu. Jadi tinggal umur 8 tahun Kori harus kembali di Jakarta di RSCM untuk operasi hidung dan ngecek di kepalanya bisa memungkinkan untuk operasi atau belum. Oh, berarti operasi pertama kemarin dibawa ke RSCM. Nama operasinya kemarin rekonstruksi tulang. Untuk sementara ini dokter bilang karena Kori sekecil ini belum bisa untuk pemasangan batok kepala karena perkembangan otak anak kecil masih ada, kata dokter. Jadi nggak bisa untuk sekarang. Jadi kita operasi untuk rekonstruksi tulang dulu, dia bilang. Seperti itu obatannya. Oh, jadi tadi menunggu di usia 8 tahun Ibu ya? Iya. Masih lama. Selama di Jakarta juga Kori seluruh kondisi badannya juga dicek. Selama jantung, mata kan di matanya ini kan ada bintik putih nih. Nak, macam mana nak? Gimana nak? Mak tengok dulu nak, sayang. Iyalah, mak tengok dulu ya. Ada bintik-bintik putih yang seperti ini. Iya. Bulat. Tapi kecil. Berarti Kori ini diajak komunikasi masih nyambung Ibu ya? Masih paham lah gitu ya? Iya masih, tapi ya seperti itulah pahamnya, enggak terlalu kayak anak-anak normal. Pada umumnya. Iya. Dan duduk pun seperti inilah, terlalu nyungak gitu karena mungkin agak berat kepalanya. Iya. Tapi sejauh ini Bu, kan udah berbagai macam pengobatan ya yang Ibu lakukan. Iya. Apalagi Kori ini sering kontrol juga ke rumah sakit. Iya. Terus apa perkembangannya Bu sejauh ini? Dari awal dulu Ibu mulai check up ke rumah sakit. Kalau sekarang sih banyak kemajuannya. Kalau dulu kan lebih parah tuh. Masih nggak bisa ngapa-ngapa lah Korinya. Tapi alhamdulillah sekarang nih kan dulu kan nggak bisa telentang aja gitu kan, bisa guling-guling. Oh, gitu. Bisa tiarap gitu. Iya tiarap, bisa itu apa kayak duduk gitu. Berarti udah ada perkembangan lah ya Bu ya dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Iya alhamdulillah. Jadi selain Ibu nih tadi juga berobat secara medis ya, maksudnya ke rumah sakit apa dan segala macam,
Nah, selain itu ada juga pengobatan-pengobatan secara tradisional atau herbal gitu yang Ibu lakukan. Iya, seperti saya manggil orang tuang saraf itu kan ada obat herbalnya juga dikasih kita. Itu berarti bayar ya Bu ya? hitungannya. Bayar. Kita ngambil orangnya aja bayar, tapi orangnya kan dari jauh kita ngambil. Tapi sama ini kayak pengobatan ke rumah sakit itu pakai BPJS kah atau umum ya? Kori ini. Pengobatan alhamdulillah waktu pertama kali Kori langsung didapat kayak gini nih langsung dibikinkan BPJS. Tapi kan ada beberapa obat yang nggak di-cover BPJS. Oh gitu. Iya. Jadi usaha untuk membeli obat itu tadi itu dari mana Bu? Yang di luar, maksudnya yang nggak di-cover BPJS tuh? Sementara ini yang kemarin tuh waktu itu ayahnya juga kerja dan saya juga nyuci di tetangga, ngambil-ngambil baju tetangga pagi-pagi, tapi nggak di rumah orang, di rumah kita sendiri. Kalau Di pagi bapaknya hari. hari-hari kerja apa Bu? Kalau bapaknya serabutan, terkadang sawit, terkadang di kebun pisang, banyak lah, terkadang nelayan. Berarti apa yang diajak orang Ngikut. ya. Sementara ini di sawit masih macet nih, tuh tadi abang yang agak itu masih macet. Berarti untuk sekarang ini enggak kerja? Masih belum kerja, masih kerja, macet dulu. Masih menunggu itulah ya informasi lowongan kerja yang lain lah juga ya. Iya. Baru 3 hari sih macetnya. Karena sini. Tapi kayak makan untuk sekarang ini Bu, dia lebih sering makan, Nafsu makannya berkurang. apa yang dikonsumsi setiap harinya Bu? Setiap harinya tuh kalau dokter suruh telur harus dalam 1 hari 4 biji. Telur. Dalam 1 hari 4 biji? Iya. Itu mungkin ada jeda waktunya kali ya, pagi berapa gitu? Iya, pokoknya dalam 1 hari 4 biji, tapi kuningnya dikit ya, enggak usah terlalu dikasih. Kasihkan ke putihnya. Jadi banyakkan di putih. Fungsinya tadi itu kata dokter apa? Konsumsi telur untuk setiap hari ini? Untuk tulangnya. Untuk tulang. Selain itu juga dibantu dengan konsumsi susu ya? Iya, susu disuruh dokter. Susu memang khusus dari dokternya yang bilang susunya. Jadi kita nggak bisa kasih susu sembarangan. Asal kita kasih susu sembarangan, perutnya mulai sakit, gembung. Oh gitu? Iya, gembung. Tiba-tiba kadang-kadang muntah. Jadi kita harus sedia beli obat juga di apotek itu polisilen. Polisilen khusus untuk lambung. Asal dia muntah dari susu lain, kita harus kasih polisilen. Berarti susu yang dikonsumsi setiap hari itu susu apa? Susu Latogro. Latogro. Iya. Berarti variasi untuk menu-menunya itu rasanya itu bebas juga? Kalau coklat Kori nggak bisa. Oh gitu, iya. Nggak bisa. Selain itu bisa. Selain dari itu seperti vanila, susu bisa. Madu juga bisa. Berarti kata Ibu tadi ya sering juga kejang-kejang ya Kori ya? Iya, Kori kalau dalam 1 hari itu kejangnya bisa 3 kali, bisa 4 kali. Itu penanganannya seperti apa Bu kalau datang nih kondisi Kori kejang? Nggak boleh dipegang, dokter bilang nggak usah dirangkul, nanti tulangnya bisa patah. Oh dokter gitu? Bilang, iya. Karena kejang itu kaku, dia terlalu parah. Jadi kita harus ini aja. Gimana? Nggak bisa ngapa-ngapain. Dokter kalau kita rangkul dia terlalu kuat menerjang, nggak boleh. Dokter bilang dia yang sakit. Oh gitu. Jadi selama ini kalau kejang harus bisa saya baringin di tempat tidur. Kalau kejang di dalam ayunan saya turunkan cepat gitu. Tapi kejangnya nggak lama kali ya biasanya? Ya seperti tadi nggak lama, seperti palingan ada berapa menit. Oh itu. Selain kejang tadi juga keluhannya untuk sekarang nih sering sakit perut ya? Iya, sering sakit perut, kembung. Tapi kayak anggota badannya nih Bu, fisiknya maksudnya tadi itu kan kalau dari tangan nih kan dia udah bisa gerak ya? Iya, tapi tangan kirinya kaku Bang. Itu apa itunya Bu masalahnya? Agak kaku.
kebawaan dari saraf kepala juga bang, kan kaki kiri sama tangan kiri kan kaku ini. Kalau ini kan bisa lurus bang. Tapi ini memang dari awal kakunya tangan kiri nih. Kalau waktu agak bayi sih enggak bang, enggak terlalu kaku kayak gini. Jadi semakin besar semakin tertarik. Dokter bilang pun seperti itu karena kejangnya belum bisa hilang. Oh gitu. Itu Iya, berarti jadi tarikan dari kepala. pengaruh dari Iya, kejang pengaruh tadi semuanya itu dari di kepalanya. Oke. Karena otaknya berkembangnya tuh di sebelah aja bang. Iya. Berarti bagian sebelah kiri yang Iya. berfungsi. Harapan gitu ya. saya orang tua sih pengennya Korinya nih bisa jalan, bisa duduk, bisa Itu jalan makan sendiri, itu sih harapan saya yang paling terbesar. Saya nggak mengharapkan anak saya normal, Iya. tapi udah pemberian Allah kan. Betul. Saya cuma harapan seperti itu, jadi saya bisa bawa dia bolak-balik ke rumah sakit. Harapan saya seperti itu sebagai orang tua. Oke. Kalau mau normal kan kun fayakun bang. Iya betul Bu. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya usaha ya Bu ya. Iya. Nah, semua Saya ke rumah sakit ya kadang-kadang dokter kaget lihat Kori yang dengan kondisi seperti ini ya. iya karena ponisan dia kan cuma 3 hari, jadi Kori kan dirujuk langsung di Pontianak. Di Pontianak lah dia di koma. Di telepon saya itu. Oke, terima kasih banyak kepada Bu Syarkia yang telah panjang lebar bercerita tentang perjuangan beliau lah selama ini merawat Kori. Dari awalnya yang kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan divonis sama dokter dengan kondisi seperti ini yang dialami tidak bisa bertahan lama ya. Tapi alhamdulillah qadarullah ya. Semua itu ketentuan masalah takdir. Kita tidak tahu. Nah, selama ini bahkan usia Kori sudah menginjak 4 tahun. Nah, mudah-mudahan kita doakan semoga Kori dan keluarga tetap sehat, tetap sabar ya dalam menjalani kehidupan ya. Insyaallah. Nah, dan juga terima kasih kepada para donatur yang telah bersumbangsi atas bantuannya selama ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan donatur menjadikan amal jariah kebaikan bagi kita semua. Dan sebagai informasi, Sobat Lajismu dan orang-orang baik, jika ingin berzakat bisa melalui rekening Bank Kalbar, bank kita punya kita. Mungkin itu saja dari saya sebagai pembawa acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.